wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana shifaan lima fis sudur. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal 'alamin. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan memberikan gizi atau memberikan asupan energi untuk pikiran kita, untuk iman kita, dan untuk perut kita, insyaallah. Alhamdulillah. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, syafaat pemberi syafaat kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, mari kita buka pertemuan pada subuh kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang memberikan pencerahan dan menambah keimanan serta ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji kita, yang mana kemarin kita sudah nyampe di ayat 49. Betul? Allahu a'lam. Ya, kita sudah sampai di ayat yang ke-49 surat Al-Baqarah, yang mana menceritakan kemarin atau dikisahkan di dalam ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa taala menfirmankan atau memberitahukan kepada Nabi Muhammad pada hari itu Nabi Musa alaihissalam menyeru kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, untuk mengingat nikmat Allah. Jadi ini pelajaran untuk kita, untuk selalu mengingat nikmat yang telah diberikan kepada kita. Terutama yang ngasih nikmat siapa? Allah. Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita makan. Sumbernya semata-mata hanya dari Allah. Sumber utamanya adalah dari Allah. Kalau bahasanya kita kerja, atau kita jualan, atau kita usaha, atau kita apapun itu hanya wasilah. Kita yakin bahwa semua sumber rezeki yang kita pakai, yang kita makan, itu sumbernya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pengingat untuk kita, untuk selalu mengingat kebaikan yang memberikan kita kebaikan, terutama Allah. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk kita mengingat kebaikan orang lain kepada kita. Paham ya? Jadi dianjurkan untuk kita mengingat kebaikan orang lain yang dilakukan kepada kita. Masya Allah. Dulu Bapak itu pernah bantu saya pas susah-susahnya. Dulu ibu itu pernah ngasih
hutang ke saya pas lagi saya susah-susahnya. Dulu bapak ini bantu, dulu bantu. Dianjurkan untuk kita mengingat kebaikan orang lain. Tapi sebaliknya, kita dianjurkan untuk melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kita bersyukur dan tahu balas budi, tahu berterima kasih. Misalkan orang tersebut dikasih bantuan, dikasih uang, misalkan dikasih hutang, lupa gitu ya sama yang ngasih, sama yang memberi. Nah itu nanti bisa lupa diri. Sebaliknya kita dianjurkan untuk melupakan kebaikan kita kepada orang lain, supaya tidak apa? Supaya tidak sombong, supaya tidak mungkit-mungkit kebaikan, supaya nanti bisa ikhlas. Ya, ketika kita memberikan kebaikan sama orang lain atau bantu orang, kok kita ingat-ingat terus? Ingat-ingat maksudnya gimana? Coba nanti pas saya butuh dia ngasih kan? Dulu saya hutangi segini. Coba besok pas saya butuh dia hutangi enggak? Nah akan timbul rasa gak ikhlas seperti itu. Ketika yang diharapkan gak sesuai maka dia gak ikhlas. Nah di dalam ayat tersebut Nabi Musa alaihissalam memberikan peringatan atau mengingatkan kepada kaumnya Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat yang dulu pernah diberikan. Dan masya Allah Bapak Ibu, kaum Bani Israel ini adalah kaum yang diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah. Nah, nanti kita akan membaca ayatnya dan sedikit kita akan bertadabbur tentang ayat-ayat tersebut. Dan di dalam ayat 49 Allah berfirman bahwasanya kaum Bani Israel itu dimuliakan atau dilebihkan dari kaum-kaum yang lain. Masya Allah. Supaya tidak sombong seperti itu ya. Nah ini di dalam kisah dalam Al-Quran yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil pelajarannya di kehidupan kita. Karena selain Al-Quran itu mukjizat min nahiyatil lughah, dari aspek bahasa. Jadi kalau Al-Quran dilihat dari aspek bahasa, bahkan orang Arab pun tidak bisa membuat seperti Quran, Pak. Disuruh bikin satu ayat atau satu surat atau satu ayat, mereka tidak akan bisa. Dilihat dari segi apa? Bahasa. Padahal mereka orang Arab, lahir di Arab, besar di Arab, ngomongnya pakai bahasa Arab, tapi ditantang oleh Allah suruh bikin Al-Quran, tidak bisa. Lahir di Arab, besar di Arab, kemudian punya anak di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Coba, unta lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Unta. Kalau manusia, insya Allah. Tapi Allah tantang, ternyata nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa, suruh bikin. Dari segi bahasa ini, sama-sama nih. Al-Quran bahasa Arab, pada saat itu orang kafir juga bahasa Arab, tidak bisa untuk bikin Al-Quran. Min nahiyatil makna, dari segi makna juga tidak akan bisa, tidak akan mampu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Bagaimana keadaan Nabi Musa, bagaimana keadaan Nabi Adam ketika di surga, bagaimana keadaan Nabi Adam ketika turun di dunia, peristiwanya bagaimana, bagaimana keadaan kaum Madian, kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut, Nabi Yahya, Zakaria, semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin orang pada saat itu bisa menceritakan peristiwa-peristiwa yang sudah lalu, sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan di surga tidak akan yang bisa. Ya, tidak akan ada yang bisa. Misalkan Bapak ini di sini di Kaliabang ini misal belum ada internet, belum ada TV, belum ada koran, belum ada apa-apa. Disuruh menceritakan keadaan di Kalimantan misalkan. Kalimantan ini ada hutan apa? Ada tambang apa? Ada sungai apa? Penduduknya ada berapa? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Orang Islam. Begitulah orang kafir pada itu nggak akan bisa. Kalau sekarang bisa, Pak. Kita ketik Pulau Kalimantan. Di situ ada hutan ini, ada tambang emas, ada tambang batu bara, ada tambang
nikel segala macam. Kalau sekarang bisa, kalau dulu tidak akan bisa. Dan juga dalam Al-Quran menceritakan kisah-kisah yang mustaqbal, kisah-kisah yang akan datang. Bagaimana prosesnya hari kiamat, bagaimana di situ manusia dibangkitkan dari kubur, bagaimana sesuatu yang terjadi di alam kubur, bagaimana peristiwa gunung diangkat, gunung diterbangkan, langit bumi digulung oleh Allah Subhanahu wa taala pas hari kiamat. Enggak akan ada orang yang bisa. Bahkan sampai saat sekarang pun tidak ada orang yang mampu untuk membuat atau membuat seperti Al-Quran. Nah, kemudian ayat yang ke-50 Allah jelaskan, Allah firmankan bagaimana Nabi Musa dan Bani Israel itu diberikan sebuah keutamaan, diberikan sebuah kenikmatan yang begitu banyak. Ayat yang ke-50 dari surat Al-Baqarah. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Yang artinya wa idh najjaynakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian min ali fir'auna, dari Fir'aun. Ali Fir'aun. Jadi kalau ada surat di dalam Al-Quran namanya Ali Imran. Ali itu artinya adalah keluarga Imran. Ali Imran adalah keluarga Imran. Bukan nama orang yang Ali. Ali siapa? Ali Maksum atau Ali Makmur, bukan. Ali ini adalah maknanya keluarga. Kalau di sini Ali makna di sini adalah pasukan, bala tentara. Ya, bukan keluarganya Fir'aun, tapi bala tentaranya Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, yang mana mereka menimpakan seburuk-buruk siksaan kepada kalian. Apa itu? Yudzabbihuna abna'akum, mereka membunuh anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'un, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan min rabbikum 'adzim, dari Rabb kalian yang besar. Cobaan yang besar dari Rabb kalian atau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, nikmat yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel adalah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kaum Bani Israel dari siksaan Fir'aun yang super ganas, ya. Dari siksaan Fir'aun yang kejam dan pengikut-pengikutnya. Jadi kalau kita pernah mendengar cerita dari guru-guru kita, dari orang tua kita yang sering cerita tentang Fir'aun, siapa Pak? Bapak Ibu Fir'aun tersebut? Siapa Fir'aun? Tukang jual apa? Siapa Fir'aun? Fir'aun adalah Raja Mesir. Fir'aun adalah Raja Mesir. Jadi kalau Indonesia nama pemimpinnya itu bukan Pak Jokowi, Presiden, ya. Nama pemimpinnya Presiden. Kalau di Saudi namanya Kerajaan, ya. Sama kayak di Inggris. Kalau di Malaysia Perdana Menteri. Nah kalau di Mesir pada saat itu ada namanya Fir'aun. Jadi Fir'aunnya Nabi Musa sama Fir'aunnya Nabi Yusuf itu berbeda. Rajanya Nabi Yusuf sama raja Nabi Musa itu nanti berbeda. Jadi namanya atau gelarnya itu Fir'aun, tapi namanya itu beda-beda. Kemudian ada di Romawi namanya Kaisar, bahasa Arabnya Kaisar. Nah, kalau kita Kaisar. Nah, kemudian di Persia Kisra. Kemudian Najasyi adalah Raja Najasyi, lupa saya, Raja Najasyi. Nah, nanti diingat-ingat. Raja Najasyi ada. Jadi ketika Muhammad mengirimkan surat kepada Raja Najasyi untuk masuk Islam. Baik.
Kita baca tafsirnya ya. Jadi nikmat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel dari kaum Bani Israel dan Nabi Musa dari siksaannya Firaun. Kita baca tafsirnya, yaqulu ta'ala wadhkuru ya Bani Israel ni'mati 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah kalian wahai Bani Israel nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Apa itu? Idnajainakum min ali Fir'aun, ketika aku selamatkan kalian dari siksaan Fir'aun. Ini tafsirnya, khalastukum minhum wa anqadzakum min aydihim suhbata Musa alaihissalam, yaitu ketika kalian diselamatkan dan diangkat dari kejaran Fir'aun. Karena apa? Karena membantu Nabi Musa. Jadi cerita yang pas terjadi perdebatan antara Musa dan Fir'aun di kerajaannya itu tidak dicantumkan di surat Al-Baqarah ini. Jadi di surat yang lain, ketika Nabi Musa ketika penyihir-penyihir Fir'aun melempar tali menjadi ular, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat, itu tidak dikisahkan di sini. Kemudian waqad yasumunakum ay yuradunakum wa yuwallunakum su'al adzab. Yang mana kalian diselamatkan dari apa? Fir'aun memberikan siksaan yang luar biasa, kejam, memberikan siksaan yang dahsyat. Salah satunya, barang siapa yang tidak mau beriman sama Fir'aun, maka akan dipotong min khilaf, dipotong secara silang, Pak. Jadi kalau dipotong tangan kanan, kaki kiri dipotong. Kalau tangan kiri, kaki kanan dipotong. Itu adalah resiko beriman pada zaman Nabi Musa. Risikonya demikian. Kalau sekarang risiko beriman pada zaman sekarang diapain? Ya paling diomongin, soalnya gaulnya sama orang-orang ini, calon pemilik surga, amin ya, amin. Ini mungkin celananya ada yang cingkrang, kebanjiran. Mungkin ada yang melihara jenggot, ada mungkin dikatain apa segala macamnya. Mungkin risiko beriman pada zaman saat sekarang seperti itu. Tapi risiko iman percaya sama Allah pada zaman Fir'aun itu dibunuh. Kemudian وَذَلِكَ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَعَنَهُ اللَّهُ كَانَ قَدْ رَأَى رُؤْيًا هَالَتْهُ. Pada suatu hari Fir'aun bermimpi. Ra'a naran kharajat min Baitil Maqdis pada khaladun Dawrul Qibti bi biladil Misra. Fir'aun bermimpi pada suatu malam, dia melihat api yang sangat besar. Ini saya tampilkan gambarnya saja. Ini garis besarnya saja. Pada suatu malam Fir'aun bermimpi melihat api yang sangat besar dari Baitul Maqdis. Api tersebut datang dan masuk ke rumah semua orang Kipti. Orang Kipti, kalau dulu pernah ingat Bapak Ibu pas peristiwa hijrahnya Nabi Ibrahim, itu kita berbicara tentang orang Kipti. Jadi istrinya Nabi Ibrahim yang kedua siapa? Hajar, itu orang Kipti, orang Mesir. Kemudian dipindahkan ke Mekah. Nah, Fir'aun ini adalah raja Mesir. Fir'aun melihat di mimpinya, melihat api yang besar dari Baitul Maqdis. Itu gambaran Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar seluruh rumahnya orang Kipti, orang Mesir pada saat itu. Sedangkan Nabi Musa dan pengikutnya orang mana? Orang Bani Israel yang terusir dari tanah kelahirannya, yaitu Palestina. Ngungsi Pak pada saat itu, masuk ke Mesir. Illa buyuta Bani Israel, semuanya terbakar rumahnya orang Mesir kecuali rumahnya orang Bani Israel. Makunuha anna zawal malakahu yakunu ala yadi rajulin
min Bani Israil. Kemudian dia bertanya kepada para penasehatnya, apa arti mimpi tersebut? Para penasehat berkata, suatu saat kerajaanmu akan hilang di tangan seorang lelaki dari Bani Israel. Wa yuqalu bal tahadduts simarahu 'indahu bi anna Bani Israil yatafawwa'una khuruja rajulin minhum yakunu lahum bihi daulatan wa rif'atan wa hakadha ja'a fi haditsil futun kama sayati fi mawdi'ihi fi surati Thaha insyaallah. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir. Nah, membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir. Di sensus gitu ya. Siapa yang hamil tahun ini ditandai, ketika lahir dibunuh, Ya, kecuali bayinya Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh di Sungai Nil. Ini cerita kisah yang lain. Kemudian yang laki-laki dibunuh, tapi yang perempuan masih disisakan, enggak dibunuh. Itu kejamnya Fir'aun dan tentaranya. Jadi lahir dibunuh. Kalau sekarang sebagian manusia lebih kejam, belum lahir sudah dibunuh. Iya kan? Jadi kalau Fir'aun nunggu lahir baru dibunuh. Tapi kalau orang sekarang sebagian belum lahir sudah dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bayinya nggak salah apa-apa, yang berdosa orang tuanya, bayinya malah jadi korban. Nah, baik. Kalau melihat ayat ini, kita teringat. Kalau kita membaca ayat ini, kita teringat keyakinan atau perbuatan yang dilakukan kaum jahiliyah, kaum Nabi Muhammad SAW pada zaman dulu, pada saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi seorang nabi. Mereka punya keyakinan, kaum jahiliyah punya keyakinan bahwasanya anak laki-laki ini kebalikannya. Anak laki-laki itu membawa hoki, Pak, membawa untung, membawa fakhr, membawa kebanggaan tersendiri kalau anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki lahir, wah, dipuja-puja, disanjung-sanjung, seperti yang dilakukan kakeknya Nabi Muhammad. Siapa? Abdul Muttalib. Ketika Nabi Muhammad lahir, beliau gendong itu Nabi Muhammad, kemudian berlari di sekitar Ka'bah. Aku punya cucu gitu. Jadi diumumkan kepada orang lain. Kalau anak laki-laki seperti itu. Tapi kebalikannya, ketika anak perempuan lahir, mereka meyakini bahwasanya ketika anak perempuan lahir membawa sial, nggak bisa bekerja, gitu ya, lemah. Gitu. Itu adalah pandangan kaum jahiliyah pada zaman dulu. Insya Allah bapak-bapak sekarang enggak ya. Ya, mau anak perempuan mau laki-laki, semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Fir'aun yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dibiarin hidup. Tapi kalau siapa tadi, Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad, kaum jahiliyah, yang laki-laki dibiarin hidup, yang perempuan dibunuh. Sahabat Umar radhiyallahu anhu juga pernah tertawa, pernah menangis, tertawa karena telah memakan Tuhannya sendiri. Ketika lapar, Tuhannya terbuat dari tepung, ya kayak roti gitu. Lapar di perjalanan, kemudian dimakan hidungnya, dimakan kakinya, dimakan tangannya, dimakan kepalanya sampai habis. Beliau tertawa, kok Tuhan bisa dimakan. Kemudian beliau menangis karena pernah teringat membunuh anak perempuannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim, dan demikianlah kami timpakan bala. Apa makna bala? Qala nikmatun. Sebagian para mufassir mengatakan bala itu adalah nikmat. Jadi kita bahas nikmat apa. Wa qala Mujahid bala'un min rabbikum 'adzim, qala nikmatun min rabbikum 'adzimah. Nikmat dari kalian itu sangat besar.
Wa kadza qala Abu Al-Aliyah wa Abu Malik wa Sa'di wa ghairihim. Abu Aliyah, Abu Malik dan As-Sa'di mengatakan aslul bala huwa al-ikhtibar wa qad yakunu bil khairi wasyarri. Beliau mengatakan sumber daripada bala di dalam Al-Qur'an adalah ikhtibar. Apa Pak? Ikhtibar. Ikhtibar artinya adalah ujian. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada bala, maka itu ada kata-kata bala, maka itu artinya adalah ujian. Ujian tersebut wafat yakunu bil khairi aw syarri. Ujian itu terkadang ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kalau datang kepada kita yang baik dan yang buruk, itu adalah ujian. Jadi jangan merasa ketika datang yang enak-enak saja, dapat gaji, dapat warisan, dapat undian mungkin, atau dapat bagian apa, Allah sayang sama saya, Allah lagi ini sama saya. Tapi kalau datang musibah, datang sakit, datang susah, mengatakan Allah nggak adil, Allah nggak sayang sama saya. Jadi tidak seperti itu. Jadi bala itu maknanya adalah ikhtibar, ujian. Ujian kadang ada yang enak, juga ada yang enggak enak. Jadi Allah itu kasih yang adil. Yang enak ujian, yang enggak enak juga ujian. Kaya itu ujian, miskin juga ujian. Sakit ujian, sehat juga ujian. Yang sehat ujiannya dia bersyukur apa tidak. Yang sakit ujiannya apa Pak? Dia sabar atau tidak. Jadi sudah tahu bahwasanya kesehatan, kaya, miskin, sakit, ujian, musibah, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan level. Jadi kalau kita dulu pernah sekolah S3 ya, SD, SMP, SMA, alhamdulillah S3, itu setiap naik kelas ada apa? Ada ujian. Tujuannya apa? Tujuan untuk menaikkan level kita. Jadi kalau ketika Allah ngasih ujian sama kita tunggu nih level apa nih yang akan kita dapatkan. Kita tunggu. Baik. Jadi makna daripada bala di sini adalah ujian, baik itu yang buruk maupun yang baik. Kemudian selanjutnya nikmat yang kedua. Kalau tadi diselamatkan dari siksaan Fir'aun, dibunuh, ada yang diusir. Nah, nikmat yang kedua yang Allah berikan dari Allah kemudian kepada Bani Israel adalah wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ini ayatnya. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa id faraqna, dan ingatlah ketika kami pisahkan laut. Faraqah itu artinya memisahkan. Kalau bahasa kita ya membelah. Ketika Allah belah lautan, bikumul bahra, kepada kalian, ini adalah laut merah Pak ya. Di mana laut merah? Di Mesir. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Mesir atau dulu pernah kuliah di Mesir, insya Allah sudah berkunjung ke laut merah. Kalau belum ya, semoga kita bisa kesana. Amin. Wa aghraqna, tidak cuma itu, Allah tenggelamkan ala Fir'aun dan pengikutnya, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan mereka tenggelam, gitu maksudnya. Nah, ini gambaran saja, gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala membelah atau misalkan laut. Kemudian Nabi Musa diselamatkan dari musibah tersebut. Kita baca tafsirnya. Wa id faraqna bikumul bahra maknahu wa ba'da an anqadnakum min ali fir'aun wa kharajtu ma'a Musa alaihi salam kharaja fir'aun fi talabikum. Ketika Fir'aun ini tidak sukses alias gagal untuk membunuh Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel, Fir'aun itu keluar
Jadi ketika pada malam hari Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi, untuk hijrah dari Mesir ke mana? Ke Palestina. Malam hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk berhijrah ke Palestina. Pada pagi harinya Fir'aun nyusul. Apa namanya ini? Ngejar gitu ya. Fa faraqna bikumul bahr kama akhbara ta'ala an dzalika mufassilan kama sayati fi mawadhi'i wa min afsadiha fi surati Syu'ara insyaallah. Pada pagi harinya Fir'aun ngejar gitu ya. Jadi dikisahkan di dalam tafsir ini orang atau kaum Bani Israil yang kumpul sama Nabi Musa ketika dikejar, depannya sudah mentok gitu ya, depannya ini laut, belakangnya tentara. Nggak ada pilihan. Depannya laut, nggak punya perahu, nggak punya ban, ya, nggak punya pelampung, otomatis ya matilah kalau menyeberang di situ. Belakangnya Fir'aun sama bala tentaranya siap bunuh, Pak. Bukan mau wisata ya. Kalau kita wisata ke pantai ya, menikmati pantai, makan ikan bakar, minum kelapa. Ini kabur dari kejaran musuh, mau dibunuh. Pilihannya depan laut, nyebrang mati, atau balik kanan, belakangnya pasukan, mati juga, dibunuh. Misal kita menjadi kaumnya Nabi Musa berasa itu gimana? Depannya laut, belakangnya pasukan. Dan belum tahu laut nanti akan dibelah, belum tahu. Ketika sudah nyampe laut, ada depan laut gitu ya, ada orang yang pesimis, Pak. Tanya sama Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, bagaimana ini? Depan kita laut, belakang Fir'aun, bagaimana?" Nabi Musa, tenang. Allah tidak akan meninggalkan kita. Ya. Kaum Bani Israil, Nabi Musa dan pengikutnya jumlahnya sekitar 60.000. Dikisahkan di sini 60.000 Nabi Musa dan Bani Israil kumpul di situ. Banyak banget ya, banyak banget. 60.000. Stadion apa? JIS. Tapi nggak dipakai. Stadion JIS 80.000. Bersiap menghadapi Fir'aun, belakang, depannya apa namanya? Depannya lautan. Kemudian Allah perintahkan wa anidrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Nah ini yang namanya mukjizat, Bapak Ibu. Mukjizat itu sebelumnya tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi pun nggak tahu kalau dia punya kemampuan seperti itu. Kalau sekarang mukjizat itu bisa dipelajari atau karomah atau apalah namanya itu bisa dipelajari, ya saya yakin itu salah. Karena apa? Karena karomah atau mukjizat itu tidak bisa dipelajari, dan orang yang bisa melawan itu tidak sadar. Karena Allah perintahkan pukul, ya pukul. Gitu. Jadi ketika Allah perintahkan wa'anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Ketika itu laut langsung terbelah. Nah, animasinya seperti ini. Tapi kenyataannya ya Allah. Ini supaya mempermudah saja. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam menyeberang lautan. Setelah selesai atau semuanya sudah nyebrang, sudah selamat, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Lot untuk menutup kembali. Jadi ketika Nabi Musa sudah selamat, Fir'aun masuk ke dalam ke tengah laut tadi, kemudian dihimpit oleh laut. Matilah semuanya. Dan Fir'aun pada saat itu belum sempat bertobat. Jadi di dalam riwayat dikatakan ketika Fir'aun mau mengatakan la ilaha illallah amantu bi rabbi Musa wa Harun, ketika Fir'aun ingin mengatakan seperti itu, di tengah-tengah tenggelamnya, malaikat gak rela, Pak. Malaikat gak rela kalau dia masuk Islam, masuk selamat gitu ya dengan Islamnya tadi, dengan percaya sama Allah. Kemudian dibungkam sama pasir laut, sehingga dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ketika Fir'aun tersebut
mengatakan demikian, aman tu bi Rabbi Musa wa Harun, nyawanya Firaun itu sudah di kerongkongan, sudah gak terima taubatnya. Jadi syarat terima taubat adalah sebelum nyawa di kerongkongan. Jadi kalau nyawa sudah di kerongkongan itu sudah tidak diterima taubatnya. Nah, sekarang gitu, sudah sekarang. Nah itu Firaun dalam dua pendapat tadi. Jadi, mati dalam keadaan kafir. Baik. Ketika sudah selamat, Bani Israel, namanya Bani Israel, tanya, wahai Musa, saya nggak percaya nih kalau Firaun ini sudah mati, sudah meninggal, sudah mati. Buktinya apa? Gitu? Buktinya apa? Nah, buktinya Bapak Ibu, kalau dulu pernah kita nonton TV atau pernah ingat berita dulu, ditemukan sebuah jasad ya, sebuah jasad di tengah-tengah gurun pasir, jauh dari lautan. Jadi memang Allah Subhanahu angkat jasad Fir'aun, diawetkan, dibuat utuh supaya menjadi pelajaran manusia setelahnya. Jadi ada sebuah mayat di tengah gurun pasir. Setelah diteliti, kadar garam daripada mayat tersebut sangat tinggi sekali. Jadi aneh ya, ada seorang mayat atau sebuah mayat ini. Sebuah mayat di tengah gurun pasir, tapi kadar garamnya tinggi. Jadi nggak ada ya di tengah gurun pasir ada garam, nggak ada. Ada garam di lautan. Ternyata setelah diteliti itu benar, itu jasadnya Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penelitian tersebut juga menegaskan tentang kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya Fir'aun tenggelam di tengah laut juga benar. Oh iya, setelah diteliti jasad tersebut pernah tenggelam di lautan. Kenapa? Karena kadar garamnya tinggi. Baik. Selanjutnya asal mula puasa Asyura. Asal mula puasa Asyura. Ini silsilahnya. Ini sebab puasa Asyura itu di sini. Puasa Asyura itu puasa apa, Bapak Ibu? Puasa di bulan Muharram ya. Puasa di bulan Muharram. Masya Allah. Jadi saya melihat kita juga merasakan zaman-zaman terakhir ini sunnah-sunnah di dalam Islam itu sudah mulai banyak orang melakukan. Kalau dulu jarang orang yang tahu. Kalau sekarang Masya Allah, ada Jumat Berkah, ada puasa Asyura, ada puasa Bid, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud. Semua orang sudah tahu dengan adanya berkah sosmed ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah puasa Asyura, ini kisah atau ini sebab kenapa puasa Asyura itu ada. Saya bacakan hadisnya. Wa qad warada anna hadzal yaum kana yaum Asyura kama qala al-Imam Ahmad, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadatsana Affan, hadatsana Abdul Waris, hadatsana Ayyub an Abdullah bin Sa'id bin Jubair an abihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahuda yasumuna yaum Asyura. Rasulullah SAW datang ke Madinah dan melihat orang Yahudi sedang puasa Asyura. Orang Yahudi sedang puasa Asyura. Puasa di bulan Muharram. Muharram termasuk salah satu bulan yang mulia di dalam Islam. Kalau dijawab bulan Syuro, ya nggak boleh acara ya. Tapi kalau di Islam bulan Muharram malah bulan mulia. Kemudian faqala ma hadzal yaumul ladzi tasumun. Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi tadi, ini hari apa kok engkau berpuasa? Qalu, mereka menjawab, hadza yaumus salih, hadza yaumun najallahu azza wa jalla fihi bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa alaihissalam. Kata Yahudi di Madinah, ini adalah hari yang mulia, ini adalah hari yang baik. Lah kok bisa hari baik? Pada hari ini, pada bulan ini, pada tanggal ini Allah selamatkan Bani Israel dari musuhnya, yaitu Fir'aun. Karena peristiwa tadi kaum Yahudi puasa.
Karena perilaku tadi kaum Yahudi meyakini bahwasanya itu adalah hari yang baik. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Kata Nabi, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Fasomahu Rasulullah wa amara bisomihi. Kemudian Rasulullah berpuasa dan menyuruh kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura, pada tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi itu cerita atau sebab puasa Asyura itu disyariatkan atau disunahkan di dalam Islam. Karena pada hari itu Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Allahu a'lam. Baik, ini sudah ya gambarnya. Semoga ini menjadi pelajaran bahwa untuk kita pelajarannya adalah, tadabburnya adalah selain tawakal, selain berusaha, selain berusaha, Nabi Musa dan Bani Israel tadi berusaha untuk kabur, untuk lari, dan juga tawakal itu perlu. Selain berusaha maksimal, tawakal juga harus maksimal. Jadi ini harus digabungkan antara usaha dan tawakal. Kalau usaha sudah maksimal, sudah mentok, gak ada jalan lain, ya sudah, kita bertawakal, berserah diri sama Allah. Jangan belum sudah tawakal, udahlah tawakal aja. Nah, ngapain? Biar Allah yang ngatur. Nah, itu yang salah. Jadi usaha dulu, nanti baru kalau sudah ini baru berserah diri sama Allah. Usaha tanpa tawakal juga tidak boleh, nanti sombong. Usaha terus ini tanpa menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa setelah dia usaha, setelah Bani Israil usaha kabur dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka bertawakal, yakin bahwasanya Allah bersama mereka. Nah, ayat ke-51, nikmat yang diberikan kepada Bani Israil dan Musa yang selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Yang artinya wa id wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 lailah, selama 40 malam, berjanji untuk memberikan Taurat. Summa takhadtumul ijla, lalu kamu menjadikan anak lembu, anak sapi sebagai sesembahan. Al-ijla itu adalah sesembahan, sapi yang disembah. Itu makna daripada al-ijla. Min ba'dihi, setelah ditinggalkan oleh Musa, wa antum zalimun, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Baik, kita lanjutkan kisahnya atau ceritanya. Setelah Nabi Musa dan para pengikutnya Bani Israil diselamatkan dari kejaran Fir'aun, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk diberikan kitab suci yang berupa Taurat. Jadi kitabnya Nabi Musa namanya adalah Taurat. Cara turunnya beda seperti Al-Quran, Bapak Ibu ya. Kalau Al-Quran turun itu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara utuh dari Allah Subhanahu wa taala ila samai dunia, ke langit dunia. Kemudian yang kedua secara berangsur-angsur, secara berangsur kepada Nabi Muhammad. Nah, Taurat ini spesial. Jadi beda dengan Al-Quran. Taurat ini turun secara langsung utuh, gitu ya, secara langsung utuh. Jadi bentuknya wallahu a'lam seperti buku kah atau seperti media apa? Ya, ini saya yang belum mendapatkan. Nah, kemudian Allah panggil Nabi Musa ke Gunung Sinai. Gunung Sinai di daerah mana? Mesir, di daerah Mesir. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk berpuasa 30 yauman, selama 30 hari berpuasa. 30 hari berpuasa. Setelah 30 hari selesai, wa atmamnahu asyara yauman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyempurnakan 10 hari, jadi 40 hari. Ditambah 10 hari jadi 40 hari.
Setelah sempurna 40 hari, Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa yang isinya 10 rambu-rambu yang ada dalam agamanya Nabi Musa. Isinya 10 rambu-rambu yang ada di dalam agamanya Nabi Musa atau syariatnya Nabi Musa. Itu juga kita bisa dapati di dalam kisahnya orang Yahudi. Dari Moses atau Nabi Musa itu mendapatkan wahyu atau kitab suci yang isinya 10 aturan atau 10 rambu-rambu yang ada dalam agamanya Nabi Musa. Nah, sebelum Nabi Musa meninggalkan kaum Bani Israel tadi, ini kaum Nabi Musa Bani Israel sudah diselamatkan dari Fir'aun, iya kan? Sudah diselamatkan dari Fir'aun, enggak dibunuh ketika kabur berhadapan dengan Fir'aun depannya laut, diselamatkan sama Allah, enggak jadi mati. Ketika ditinggal sama Nabi Musa titip sama saudaranya Harun untuk menjaga kaumnya. Setelah dititip gitu, Nabi Musa pergi, kaumnya Nabi Musa Bani Israel bahkan sudah diselamatkan dibunuh dari Fir'aun, sudah diselamatkan dari lautan. Ketika ditinggalkan Nabi Musa ini bahkannya bagaimana? Dia mencari sapi gitu ya, mencari patung sapi untuk disembah. Jadi ada seorang yang namanya Samiri, ini bukan dari golongan Bani Israel. Dia mendekati kaumnya Nabi Musa mendekati Bani Israel terus untuk menawarkan patung sapi tadi. Jadi Samiri tadi membuat patung sapi dari emas, kemudian disembah oleh kaumnya Nabi Musa Bani Israel. Nah, ini apa enggak? Tidak tahu berterima kasih gitu ya, sudah diselamatkan malah bahkan. Ketika Nabi Musa selesai menerima wahyu Taurat tadi, Nabi Musa pulang ke kaumnya, kaget Pak, melihat kaumnya tadi nyembah sapi. Ini bagaimana? Sudah diselamatkan dari Fir'aun, selamatkan dari lautan, kok nyembah sapi. Nah, ini tidak patut ditiru. Allah yang ngasih kita sehat, Allah yang ngasih kita rezeki, yang ngasih kita harta, kok kita malah nyembah yang lain atau mintanya kepada orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Wa in ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah kita kami berikan kepada Musa yaitu Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapatkan petunjuk. Ini lanjutan ayat tadi, yaitu ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dan kaumnya Nabi Musa bangkang. Kita lanjutkan di ayat ke-54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi-ittikhadikum al-'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sungguh kalian itu adalah orang yang mendolimi diri kalian sendiri. Kenapa? Bittikhadikumul ajlah, karena kalian menyembah anak lembu, menyembah anak sapi dijadikan sembahan. Fatubu, maka taubatlah kalian ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Nah, ini cara taubatnya kaumnya Nabi Musa. Kalau cara taubatnya kaumnya Nabi Muhammad, insya Allah lebih mudah. Insya Allah lebih mudah. Makanya banyak sekali orang yang sudah taubat balik lagi karena mudah. Cuman meninggalkan dosa dan yakin atau berazam atau bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itu kalau semua orang meninggalkan
kemudian yakin, berusaha nggak mengulangi lagi, itu sudah diterima tobatnya. Tapi suatu saat kalau dapat godaan ya biasanya ini lagi, rontok lagi. Coba kalau dia kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa ketika ingin bertaubat, faqtulu anfusakum, disuruh membunuh dirinya sendiri. Jadi disuruh bunuh diri. Ini beda syariat Pak ya. Beda nabi, beda syariat. Jadi kalau Nabi Musa, kaum Nabi Musa ketika bertaubat disuruh membunuh dirinya sendiri. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum, itu lebih baik untuk kalian. Innahu huwa tawwabur rahim, dan Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi dalam tafsir ini dikatakan bahwasanya ketika Allah memerintahkan untuk membunuh dirinya sendiri, nggak ada yang ini Pak, nggak ada yang tega Pak. Karena di situ ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, nggak ada yang tega, disuruh membunuh dirinya sendiri. Jadi perintahnya yang pada saat itu menyembah sapi disuruh membunuh dirinya sendiri, dikasih pisau, dikasih pedang untuk membunuh dirinya sendiri, gitu ya. Pada saat itu nggak ada yang berani Pak, nggak ada yang mau lah. Siapa yang orang yang mau membunuh dirinya sendiri? Nah kemudian setelah itu Allah turunkan kabut yang sangat gelap, gitu ya, sehingga tidak nampak itu orang, yang nggak nampak orangnya. Kemudian mereka saling membunuh. Dan di sini dikatakan bahwasanya sudah terbunuh atau telah terbunuh. Waqad ajalu an sab'ina alfa qatilan, telah terbunuh 70 orang yang bertaubat, dan Allah terima taubatnya. Hunaka minal maqtul wa hunaka la yuqtal. Di situ yang menyembah tadi ada yang terbunuh dan tidak ada yang terbunuh, dan Allah terima taubat mereka. Yang telah menyembah sapi kemudian terbunuh diterima taubatnya, yang telah menyembah sapi dan tidak terbunuh juga diterima taubatnya. Dan di sini ditutup dengan ayat innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi sebanyak apapun dosa kita, setinggi apapun maksiat kita, selama kita berniat untuk taubat, insya Allah Allah akan terima taubat kita, dan Allah akan hapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah ini gambarannya, mereka menyembah anak sapi emas, lembu emas, kambing ya. Kurang besar berarti ya, anak sapi. Anak sapi Pak. Iya. Ayat yang ke-55. Jadi setelah mereka menyembah anak sapi, diterima tobatnya. Nah ini ada masalah lagi. Mereka bikin ulah lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nabi Musa memilih 70 orang untuk ikut sama beliau. Kemudian dari 70 orang tadi mengatakan, wa idh qultum ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah secara terang benderang. Melihat Allah secara utuh, ya. Mana Allah nggak ada katanya, nggak terlihat. Luar biasa. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian Allah menurunkan as-sa'iqah atau petir gitu ya. Kemudian mereka meninggal. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu mereka dibangkitkan dari mati supaya kamu bersyukur. Nah, ini ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah pingsan, jadi bukan mati tapi pingsan. Kemudian makna kedua adalah benar-benar mati. Jadi ketika itu Nabi Musa pilih 70 orang untuk ikut beliau ke Gunung Sinai. Setelah itu mereka berkata kepada Musa, wahai Nabi Musa, kita gak akan beriman, kami gak akan beriman sebelum saya melihat Allah secara langsung. Kemudian Allah turunkan petir atau halilintar sehingga mereka pingsan atau mati. Setelah itu mereka dibangkitkan supaya mereka
bersyukur. Nah, itu adalah gambaran saja Gunung Sinai dan Musa bersama pengikutnya. Baik. Ayat yang ke 57. Jadi itu tadi ulahnya ya, minta lihat Allah secara langsung, ya nggak bisa. Jadi melihat petir aja mereka sudah pingsan, apalagi melihat Allah. Kemudian nikmat yang selanjutnya yang Allah berikan, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami naungi kamu dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Kulu min thayyibat, maka makanlah dari makanan yang baik-baik, ma razaqnakum, yang telah kami berikan rezeki kepada kalian, wa ma zalamuna, dan janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri, dan janganlah kalian menganiaya diri sendiri atau menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Hikmah yang selanjutnya, ini ada dua riwayat Bapak Ibu ya. Ketika Allah turunkan mana wasalwa ini ada dua riwayat. Yang pertama riwayatnya ketika mereka Bani Israel dan Nabi Musa berhijrah dari Mesir ke Palestina. Ketika itu mereka di padang gurun ya, di gurun pasir, namanya adalah Alti gitu ya. Di dalam tafsir dikatakan di situ namanya adalah Alti. Di padang pasir tersebut ketika itu nggak ada air, nggak ada makanan, kemudian Allah turunkan manna wassalwa. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan ketika Allah turunkan manna wassalwa, ketika Nabi Musa dan para pengikutnya sudah sampai Palestina, tapi mereka enggan untuk masuk. Kenapa? Karena nggak mau perang, Pak. Di dalamnya ada yang sudah menguasai suku Amalek namanya. Suku Amalek yang menguasai Palestina, dan Bani Israel nggak mau perang, malas untuk perang. Kemudian Allah hukum diharamkan untuk mereka Bani Israel masuk ke dalam Palestina selama 40 tahun. Selama muter-muter di sekitar Palestina tersebut, nah Allah turunkan manna wassalwa tadi. Nah, mari kita bahas sedikit tentang apa itu manna dan salwa. Kita bahas yang pertama, ghamam atau gumum, awan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata awan itu setelah saya baca di tafsir itu macam-macam bentuknya. Iya kan? Jadi teman-teman yang kuliah atau sekolah di bidang peranginan apa nih namanya? Ya, itulah, atau pilot lah ya. Tentu sudah mengerti ini awan ini awan Columbus, ini awan Meteorus, apa namanya. Jadi kurang lebih ada 3 atau 4 awan, jenis awan yang ada di langit. Ya, nanti bisa dipelajari sendiri lah yang khusus di bidang perawanan dan peranginan gitu ya, yang mau jadi pilot ini. Nah, Allah turunkan ghamam di sini atau awan di sini khusus, Pak. Awan yang tidak tembus sama panas. Ada ya? Ada awan yang tidak tembus sama panas. Ada, Pak? Ada. Jadi ada awan yang matahari itu nggak tembus. Adem aja bawaannya itu. Mendung aja kayak gini enaknya. Mendung aja gitu. Jadi itu awan yang menaungi Nabi Musa dan Bani Israel. Panas-panas di tengah gurun pasir, Allah turunkan ghamam, awan yang menaungi mereka. Ya, ini nikmat yang tidak terhingga. Ya, nggak pakai payung, nggak ada apa. Allah turunkan awan tadi untuk menaungi mereka. Kemudian tidak cuma awan, wa anzalna 'alaikum al-manna. Allah turunkan al-manna, yaitu makanan. Kita baca tafsirnya ya. Mana tadi?